Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang akhirnya turun juga surat penting terkait dengan pencairan bantuan PKH tahap 2 sebesar Rp225.000 hingga Rp3,9 juta. Kemudian bantuan BPNT tahap 4 hingga tahap ke-6, artinya untuk bulan April, Mei, dan Juni sebesar Rp600.000. Kemudian bantuan bonus tambahan berupa beras 10 kg untuk tahap yang kedua. Jadwal pencairan dari besok hari Sabtu tanggal 13 sampai dengan 26 Mei tahun 2023. Ada 8 poin penting yang wajib KPM pahami tentunya. Dan ini bukan hanya KPM yang wajib memahami, para pendamping, kemudian perangkat desa, perangkat kecamatan, dan seluruh komponen masyarakat yang berkaitan dengan bansos ini wajib memahami 8 poin penting ini. Nah, untuk mengetahui jawabannya, untuk mengetahui informasi ini lebih lanjut, simak terus videonya, jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diari Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari Bansos ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan lanjutkan informasinya tentang akhirnya turun juga surat pencairan bantuan PKH tahap kedua dengan nominal Rp225.000 hingga Rp3,9 juta. Kemudian bantuan BPNT tahap keempat hingga tahap ke-6 sebesar Rp600.000. Kemudian bantuan bonus berupa beras 10 kg untuk tahap yang kedua juga. Jadwal pencairan dari besok hari Sabtu tanggal 13 sampai dengan tanggal 26 Mei tahun 2023. Ada 8 poin penting yang wajib KPM, pendamping, perangkat desa, mulai RT RW ini pahami ya sahabat itu. Nah, kira-kira 8 poin penting ini apa saja? Untuk mengetahui jawabannya simak terus videonya. Nah, sahabat itu, langsung saja di sini saya akan membacakan surat penting yang turun, surat penting yang kita terima terkhusus di wilayah kami di Kabupaten Banyuwangi dan tidak menutup kemungkinan di daerah kabupaten-kabupaten yang lainnya juga muncul surat seperti ini ya sahabat itu. Dasar surat ini adalah surat yang turun ke pemerintah daerah kami di Kabupaten Banyuwangi yang berasal dari PT Pos Indonesia. Tentu PT Pos Indonesia ini mendapatkan instruksi untuk menyalurkan bansos baik itu PKH, BPNT, beras 10 kg yang berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ataupun yang berasal dari Bappenas atau kemungkinan Menko Perekonomian atau Kementerian Keuangan ya sahabat itu terkait dengan bantuan beras 10 kg-nya. Nah, langsung saja surat ini turun dari Sekretariat Daerah di wilayah kami di Kabupaten Banyuwangi tertanggal 11 Mei tahun 2023. Jadi masih sangat hangat sekali surat ini ya. Di mana surat ini perihalnya terkait dengan penyaluran bantuan program sembako dan program Keluarga Harapan atau PKH Triwulan 2 tahun 2023 dan bantuan pangan CBP alokasi April tahun 2023. Berdasarkan surat dari PT Pos Indonesia cabang Banyuwangi tanggal 11 Mei tahun 2023 dengan nomor 270-Jariankuk PDKP _1-0523 perihal dukungan kegiatan penyaluran bantuan program sembako dan PKH Triwulan 2 tahun 2023 dan surat dari PT Pos Indonesia cabang Banyuwangi tanggal 11 Mei tahun 2023 juga dengan nomor 271-Jariankuk PDKP _1-0523
perihal dukungan penyaluran bantuan pangan CBP alokasi April tahun 2023 diminta melalui kewenangan saudara untuk menginformasikan kepada pemerintah desa atau kelurahan berkolaborasi dengan pilar-pilar sosial seperti pendamping PKH maupun TKSK melaksanakan kegiatan sebagai berikut. Jadi surat ini turun ditujukan kepada camat di seluruh kecamatan di Kabupaten Banyuwangi ya sahabat itu. Jadi yang pertama ini 8 poin pentingnya. Yang pertama, pemerintah desa atau kelurahan menerima surat panggilan atau surat undangan dari PT Pos Indonesia yang ditujukan kepada penerima bantuan pangan. Selanjutnya, memverifikasi dan memvalidasi calon penerima bantuan perihal kelayakan atau ketidaklayakan dikarenakan sudah mampu pindah keluar kota, meninggal tanpa ahli waris, data ganda, atau tidak ditemukan. Kemudian poin penting yang kedua, menginformasikan kepada KPM yang telah terverifikasi layak untuk mengambil bantuan sesuai dengan jadwal dan tempat yang telah ditentukan dengan membawa KTP asli, KK asli, dan undangan barcode dari PT Pos Indonesia. Jadi 3 syarat itu yang harus dibawa ya. Dan untuk wilayah kami ini jadwal penyaluran atau pencairan bantuan sembako atau BPNT ataupun PKH ataupun bantuan beras bonus 10 kg ini dari tanggal 13 Mei atau tepatnya hari Sabtu besok hingga tanggal 26 Mei tahun 2023 ya sahabat itu. Kemudian poin penting yang ketiga, bagi KPM yang tidak dapat hadir secara langsung dapat diwakilkan kepada anggota keluarga yang namanya tercantum dalam satu kartu keluarga dan wajib menunjukkan asli KTP dan KK kepada petugas. Jadi poin penting yang ketiga ini bagi yang tidak bisa hadir secara langsung maka bisa diwakilkan oleh anggota keluarga yang masih satu kakak dengan membawa KK dan KTP asli tentunya. Kemudian poin penting yang keempat, menyampaikan kepada KPM bahwa bantuan program sembako atau BPNT dimaksud hanya untuk pembelian kebutuhan pangan atau sembako seperti beras, daging, ikan, tahu, tempe, kacang-kacangan, sayur, buah, serta dilarang untuk membeli rokok, minuman keras, dan barang yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi yang keempat ini mengingatkan kembali kepada para KPM bahwa bantuan sembako ini diperuntukkan untuk membeli bahan sembako saja seperti beras, daging, ikan, tahu, tempe, kacang-kacangan, sayur, dan buah. Kemudian dilarang juga bantuan tersebut digunakan untuk membeli rokok, minuman keras, dan barang-barang yang memang dilarang dalam perundang-undangan. Kemudian poin penting yang kelima, ini yang saya cukup rasa penting sekali ya, menginformasikan kepada KPM bahwa bantuan bisa dibelanjakan di mana saja secara tunai tanpa adanya pengarahan, pemotongan, besaran nilai bantuan dan atau intervensi dari pihak manapun. Ini sampai dibuat bold atau hurufnya besar semua dan garis miring. Artinya ini penekanan, ini sangat penting supaya tidak terjadi ya pemotongan ataupun pengarahan ataupun intervensi dari pihak manapun kepada KPM agar KPM ini berbelanja di warung tertentu ya sahabat hidup. Jadi bisa dipahami ya. Dan ini para KPM wajib mengetahui, dan para perangkat desa ini juga harus mengetahui, pendamping juga harus mengetahui supaya tidak terjadi penyalahgunaan penyaluran bantuan sosial ya. Kemudian poin penting yang keenam, mengacu pada Surat Direktur Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Sosial Republik Indonesia nomor 461-5.3/PB.01.04/03/2023 serta untuk mencegah konflik kepentingan, maka perangkat desa, kelurahan, pendamping PKH dan TKSK dilarang yang pertama mengarahkan
atau memberi ancaman dan atau paksaan kepada KPM untuk yang pertama melakukan pembelanjaan di warung atau toko tertentu. Kemudian membeli bahan pangan tertentu di warung, toko, dan membeli bahan pangan dalam jumlah tertentu di warung atau toko tertentu. Kemudian menyimpan dan atau menggunakan KKS milik KPM, membentuk atau mendirikan warung atau toko dengan tujuan sebagaimana dimaksud pada poin A tadi. Ini para pendamping, kemudian perangkat desa ini dilarang ya. Kemudian berikutnya menjadi pemasok bahan pangan di warung atau toko tertentu. Kemudian menerima imbalan dari pihak manapun baik dalam bentuk uang maupun barang terkait dengan penyaluran bantuan program sembako dan program keluarga harapan triwulan 2 serta penyaluran bantuan pangan CBP alokasi April tahun 2023. Nah, ini wajib dipahami juga buat para pendamping, kemudian perangkat desa mulai dari kepala desa hingga tingkat paling bawah yaitu RT ya. Jadi tidak boleh ada pengarahan, tidak boleh ada intervensi ya. Kemudian poin penting yang ketujuh. Nah, ini untuk penyaluran bantuan beras 10 kg apabila penerima bantuan pangan tidak dapat ditemui pada saat pendistribusian dikarenakan sudah mampu atau pindah keluar kota atau meninggal tanpa ahli waris, kemudian data ganda atau tidak ditemukan atau sebab lainnya yang tidak memungkinkan penerima bantuan pangan dapat menerima langsung penyerahan beras sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia, maka dapat dilakukan pergantian penerima bantuan pangan sebagai berikut. Jadi harus ada pengisian formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM ya. Jadi apabila ada penerima bantuan beras yang memang tidak bisa ditemui karena sebab-sebab yang sudah disampaikan dalam surat yang saya bacakan ini, maka bisa dialihkan atau bisa digantikan ya sahabat YouTube. Jadi ini untuk bantuan berasnya ya. Kalau bantuan PKH, BPNT tidak bisa. Kemudian poin penting yang terakhir atau poin penting yang ke-8, untuk mengurangi kerumunan masyarakat dan lamanya antrian, pemerintah desa atau kelurahan dapat menyusun jadwal pengambilan berdasarkan dusun, RW, atau RT dengan mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan oleh PT Pos Indonesia. Nah, sahabat YouTube, jadi itu ya 8 poin penting yang wajib KPM, perangkat desa, pendamping pahami dalam penyaluran bantuan PKH tahap kedua, kemudian BPNT, alokasi April, Mei, Juni, kemudian bantuan beras 10 kg yang cair dibersamakan di wilayah kami. Jadi ketiga bantuan ini cair sekaligus bareng dalam satu kali waktu pencairan ya sahabat YouTube. Jadi ini merupakan kabar gembira buat para KPM khususnya di wilayah kami di Kabupaten Banyuwangi. Dan dalam beberapa hari ke depan akan kita update setiap hari jadwal pencairannya kira-kira di tanggal sekian ini ada di daerah mana saja ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video dari Bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.